Gadis itu mendekat dan bertanya pada naga di mana bolanya berada. Ternyata naga ini pernah bertapa di sini ribuan tahun yang lalu. Gadis di depannya adalah pembawa energi bola naga. Naga itu dianggap bisa bergabung dengannya. Dia sengaja memikat gadis itu lebih dekat dengannya. Gadis itu segera berjalan mendekat dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi kemudian dia mengetahuinya. Ternyata hanya naga yang bisa tinggal di tempat gelap ini. Itu dapat menciptakan medan magnet yang lolos dari gravitasi bumi. Gadis itu adalah pembawa energi bola naga. Tetapi naga itu melihat bahwa dia belum dewasa. Itu menyadari tidak cocok untuk transfer energi. Harus menunggu sampai dia berusia 18 tahun. Apa yang terjadi lagi? Naga membawanya keluar dari gua lagi. Lalu gadis itu melayang di langit. Karena situasinya tidak menguntungkan. Naga tidak berniat membiarkan Mei Mei dan John pergi. Itu ingin membawa mereka dalam tur. Naga ingin mereka merasakan kegembiraan terbang di udara. Ini pasti sudah dimulai ribuan tahun yang lalu. Naga itu meminjam bola naga untuk membantu Kaisar mengusir penjajah asing. Tetapi Kaisar ingin dikuburkan dengan bola naga setelah dia meninggal. Beberapa tahun kemudian permata itu dimakamkan di sini bersama ayahnya. Para pejabat merasa bahwa ini tidak pantas. Naga membutuhkan permatanya. Karena bola naga adalah segalanya bagi naga. Itu akan berada my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. pintu ke tanah benar-benar terbuka lebar. Dewa penjaga telah ada selama 30 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Sudah 3000 tahun. Karena Wutong terlalu bersemangat. Dia segera mendorong Mei Mei ke bawah. Lalu dia mengambil senter. Dengan teman asing John. Tapi untungnya, Mei Mei baik-baik saja tanpa cedera. Seluruh gua berjalan di sepanjang gua penuh rasa ingin tahu.
Segera tiba di ujung jalan. Mereka mencapai tepi tebing gua. Apa ada orang di sini? Tentu saja tidak ada orang di sini. Karena lubang ini cukup dalam. Mereka membutuhkan tali untuk turun. Dua orang masih berpikir bagaimana cara turun ke gua. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di depan. Sesuatu tampaknya menjulang. Tapi John tidak bisa melihat apa-apa. Dia pikir Mei Mei bercanda. Dia bertanya apa yang terjadi. Setelah itu, seekor naga yang tersembunyi selama 1000 tahun muncul. Dua orang ketakutan setengah mati. Kemudian kembali ke adegan pembuka cerita. Naga benar-benar muncul di depan mereka. Keduanya juga berubah dari kejutan ke kejutan. Karena itu naga Cina. John masih sedikit takut. Dia bertanya apakah itu menggigit. Tentu saja naga akan menggigit orang. Tapi jangan takut. Itu hanya menggigit orang jahat. Belum pernah melihat anak-anak asing sebelumnya. Dia sengaja mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan John. Yang membuatnya begitu bersemangat. Tapi dia terlihat sangat ketakutan. Mei Mei juga memperhatikan masalah ini saat ini. Dia bertanya di mana bola naganya. Kalimat ini benar-benar menyentuh titik sakit naga. Tapi bola naganya telah hilang selama 1000 tahun. Itu ditipu oleh raja-raja kuno. Setelah kembali ke kuil naga, Mei Mei bergegas untuk membahas penyelamatan naga. Di mana bola dragon sekarang? Wutong tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia ingin pergi mencari bola naga. Katanya untuk menemukan makam raja. Tapi di mana makam utamanya? Ahli waris yang sebenarnya pasti akan tahu. Wutong tahu Mei Mei adalah keturunan raja. Begitu katanya. Selama Mei Mei, dia rela keluar. Dia pasti akan menemukan makam raja. Mereka lalu segera pergi. Dibawa ke pemimpinan Wutong. Dia benar-benar menemukan makam raja. Dia berhasil memasuki mausoleum. Tapi itu tidak mudah. Dua orang mencari lama di kuburan. Mereka juga tidak menemukan jejak bola naga. Bukankah bola naga ada di sini? Mereka tahu bahwa bola naga ada di sini. Saat ini Mei Mei tiba-tiba teringat akan buku kuno yang diturunkan oleh keluarga. Dia dengan cepat membuka buku tua itu. Sungguh kebetulan sebuah buku kuno bisa masuk ke dalam kotak misterius ini. Ketika kitab kuno itu dibawa masuk. Beberapa detik kemudian John menemukan banyak lubang kecil yang aneh di buku itu. Karena dia sangat penasaran, John menyinari lubang kecil ini. Ketika cahaya bersinar melalui lubang kecil di patung Raja Batu. Patung Batu Raja tiba-tiba memantulkan cahaya yang kuat. Itu hanya bersinar di dinding di kedua sisi. Cahaya dirangsang untuk waktu yang lama. Dua sinar cahaya lagi mengenai mata Raja. Beberapa menit kemudian John benar-benar membuka pintu ke ruangan lain. Keduanya bergegas ke rumah kedua. Tetapi mereka menemukan tripod besar di dalamnya. Tetapi mereka menyadari hal yang aneh di sini. Mei Mei tidak bisa menahan air matanya saat melihat adegan itu. Mei Mei, kamu baik-baik saja. Tidak berharap dia menangis di tempat ini. Air mata Mei Mei mengalir ke bawah kuali. Seberkas cahaya langsung terasa. Tiba-tiba secara otomatis mengangkat tutup kuali. Kemudian mereka menyadari itu. Bola naga disembunyikan di kuali ini. Mereka menyaksikan bola naga bersinar. Mei Mei segera mengeluarkannya dengan hati-hati. Mereka dengan cepat membawa bola naga ke kuil naga. Kuil naga juga terletak cukup jauh di sebelah timur. Namun tepat saat Mei Mei hendak memasuki gua untuk mencari naga tersebut, ada seorang pria yang menangkapnya. Ternyata orang-orang ini mengikuti Mei Mei. Mereka di sini untuk mencuri bola naga. Tas bola naga Mei Mei dirampok oleh mereka. Bola naga disaku. Wutong berkata bahwa para bandit harus mengembalikan permata itu kepada Mei Mei. Jika tidak, maka jangan salahkan dia. Para perampok tidak takut sama sekali. Mereka tidak takut pada Wutong. Mereka segera melawannya. Tidak tahu Wutong menjadi seniman bela diri yang hebat.
Hanya dengan sapu rusak, dia tiba-tiba menangkap 2 perampok. 1 batang, 2 batang, 3 batang. 2 anak itu juga cepat mendukungnya. John segera bergegas masuk dan mengambil tas punggungnya. Melihat sesuatu yang buruk terjadi, dia membuka tasnya. Dia melempar bola naga ke Mei Mei. Tapi kemudian seorang perampok menangkap bola naga itu dengan tangannya. Dia tampaknya memahami penempatan permata itu dengan sangat baik. Apakah perampok itu tahu bahwa itu bisa memberinya kekuatan magis? Wutong masih berencana untuk menyelinap menyerangnya sekarang. Tapi sebelum dia mendekat, dia tidak bisa bergerak lagi. Kemudian perampok hanya menjentikkan jarinya. Wutong terlempar puluhan meter jauhnya. Tapi untungnya masih oke. Wutong lalu duduk. Dia mengeluarkan pisau lempar dari sakunya. Sungguh menakjubkan bahwa semua ini sesuai harapan bandit. Pisau lempar tidak bisa mendekatinya sama sekali. Karena sekarang dia memiliki bola naga. Dia memutuskan untuk menggunakannya untuk membunuh semua orang yang hadir. Tapi Mei Mei tidak tahan lagi. Dia ingin menemukan cara untuk menyelamatkan semua orang. Dia memejamkan mata dan menyenandungkan seruling. Trik gadis kecil ini sangat membantu. Perampok tiba-tiba berhenti. Dia berteriak untuk tidak bernyanyi lagi. Kebetulan Ibu Mei Mei juga pergi ke sana. Perampok mendengar panggilan itu dan terganggu. Sementara perampok tidak menyadarinya. Mei Mei tiba-tiba mengambil bola naga dan langsung keluar rumah. Terkejut karena energi bola naga terlalu kuat, dia langsung keluar dari pagar. Kemudian Mei Mei jatuh ke dalam jurang. Untungnya pada titik ini naga itu merasakan sesuatu. Itu dengan cepat terbang ke langit dan menurunkan tubuhnya. Lalu butuh Mei Mei di punggungnya. Itu melihat batu giok di tangan Mei Mei. Naga sedang dalam suasana hati yang sangat rumit saat ini. Akhirnya setelah 1000 tahun, bola dragon sekarang kembali dengan itu. Naga itu segera menelan bola naga itu. Tiba-tiba kekuatan yang mengerikan perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Lalu naga itu terbang lurus ke udara. Semua orang di bawah melihat pemandangan yang indah. Kemudian mereka bertepuk tangan untuk memberi selamat kepada naga karena mendapatkan bolanya kembali.